Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Persekutuan pria akan diadakan pada hari Jumat 29 Agustus 2025 pukul 18.30 bertempat di Gereja Bait Lahim. Kepada seluruh kaum pria, mari hadir
dan dapatkan berkat melalui persekutuan ini. Jumat, 29 Agustus 2025. Persekutuan ucapan syukur ulang tahun Wanita Baptis Indonesia Bait Lahim ke-63 akan diselenggarakan pada hari Jumat 5 September 2025 pukul 10 pagi di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim dengan dress code casual. Kepada seluruh kaum wanita Bait Lahim, mari hadir meriahkan acara ini bersama-sama kita bersyukur dan bersukacita bersama. Jumat 5 September 2025. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini Dia boleh memberkati kita dengan kesehatan yang baik dan ada kesempatan untuk bersama-sama datang menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan di kebaktian yang pertama. Oleh sebab itu saya menyampaikan selamat datang kepada kita semua, menyambut dengan kehangatan untuk kita dapat bersama-sama berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi selamat datang dan selamat berbakti bagi kita semua. Pagi ini apakah ada yang baru pertama kali berbakti? Ada? Silakan berdiri. Oke, terima kasih sudah hadir. Mari kita beri aplaus buat saudara kita yang hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Mari berdiri Bapak. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sungguh satu kehormatan dan kebahagiaan bersama-sama kita sekalian ketika kita ada dalam satu hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan untuk kita semua. Bapa yang kekal, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi ini. Ada kesempatan yang indah untuk kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam hadirat-Mu pagi ini, di mana kami boleh berbakti bersama-sama. Mau merasakan sentuhan Tuhan dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Kiranya apa yang kami rasakan pada pagi hari ini, sungguh-sungguh Tuhan dapat tolong untuk pulihkan hidup kami, kuatkan hidup kami, dan bahkan memberkati hidup kami. Sehingga ketika kami selesai pulang ke tempat kami masing-masing, kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kami, memberikan kami kemenangan dan kekuatan, karena ada jaminan kasih Allah yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, kita wajib bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita. Bisa kita beribadah, bisa menjalani hari demi hari. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Aku Hendak Bersyukur. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan
41 ayat 10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara kalian, bila melihat bendera ini adalah bendera merah putih, bendera negara kita. Bulan ini adalah bulan kemenangan. Kita menang dari penjajahan secara fisik. Kita udah merdeka secara 80 tahun, selama 80 tahun. Nah, kemenangan itu secara fisik. Tapi kita ada terlebih lagi sebagai pemenang, kita menang dari belenggu dosa. Kita akan menyanyikan ku menang, ku menang, ku menang. Kita bangkit berdiri ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk doa syafaat. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Hati kita akan persiapkan dengan menyanyikan sebuah lagu. Semua karena anugerahnya. Kebaikanku bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaan
Sejenak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sangat baik bagi kami. Mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami semua karena anugerah-Mu yang membawa kami boleh mengalami keselamatan. Kasih yang kekal boleh memerdekakan kami dan memberikan kepastian kehidupan dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau bawa setiap pribadi kami maupun yang menyaksikan dari rumah, jemaat-jemaat kami, kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk kerohanian mereka. Tuhan, pimpin senantiasa dan terus ajar dengan kemurahan Tuhan melalui firman-Mu, bagaimana mereka harus hidup dan juga mengasihi Engkau melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan mereka hari lepas hari semakin diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan dalam pengenalan mereka akan Engkau. Dan kami percaya ketika mereka ada dalam kerohanian yang benar, membawa mereka semakin dewasa dalam kehidupan mereka, dan di dalamnya mereka dapat menjadi kesaksian kehidupan mereka, dan ada banyak orang boleh melihat kasih Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga-keluarga jemaat kami, suami, istri, anak dan orang tua. Biarlah Tuhan melimpahkan damai sejahtera yang bekerja dalam hidup mereka, sehingga suasana rumah tangga jemaat-jemaat Betlehem dan para sahabat simpatisan dapat merasakan penyertaan Tuhan yang indah, dan juga bagaimana mereka dapat sungguh-sungguh saling membangun dalam kehidupan keluarga, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan yang pimpin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terlebih yang mungkin sedang dalam keadaan yang bimbang karena situasi dan keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka melalui penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, sehingga mereka diyakinkan bahwa Engkau adalah sumber jawaban dari segala sesuatu yang mereka ragukan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan ekonomi, keuangan keluarga, kerja dan usaha yang sedang mereka kembangkan. Tuhan juga yang akan memberkati dan mencukupi segala keperluan-keperluan yang diperlukan. Demikian untuk studi dari anak-anak kami sekalian. Biarlah Tuhan juga yang akan menopang mereka, memberikan kemampuan bagi anak-anak kami untuk semakin hari mereka semakin dimampukan dalam pemikiran mereka, diberikan kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka boleh menyelesaikan semua perkara yang berkaitan dengan studi mereka, dan mereka boleh menjadi kebanggaan dan juga kehormatan di dalam keluarga, sehingga nama Allah sungguh-sungguh dapat ditinggikan dalam kehidupan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk keturunan yang diperlukan dalam keluarga. Bapa Sorgawi, bagi setiap jemaat yang sedang bergumul dengan keturunan, anugerah-Mu menyertai mereka, memberkati kandungan dari jemaat-jemaat kami yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan menolong sehingga suatu saat yang tepat, yang Tuhan berkenan, mereka boleh mendapatkan keturunan yang diberkati oleh Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga ingat untuk saudara kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka dan juga menyertai kehidupan mereka. Teristimewa, Tuhan menolong mereka agar senantiasa dapat bersyukur dalam kehidupan mereka. Ada saudara Ferry, Ibu Mariani, Bapak Agus Suhandi, Saudara Yosua, Ibu Agusniati, Saudari Kristabel,
Angelika, Ibu Lina Lisnawati, Ibu Wilik Kornasi, Ibu Saudari Nestin Duru, kami serahkan dalam tangan-Mu hidup mereka. Peliharalah dan pimpin hidup mereka senantiasa, agar dengan syukur yang mereka boleh naikkan kepadamu, Engkau boleh memberkati mereka dan mereka senantiasa bergantung di dalam kehidupan mereka kepada Engkau. Dan kami juga ingat dan berdoa secara khusus untuk pelayanan Bethlehem di tahun ini Tuhan. Kami sudah melewati 8 bulan di tahun ini, dan akan ada bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun. Kami mohon Tuhan supaya berkat-Mu atas Bethlehem senantiasa sungguh memberikan kebanggaan dan juga sukacita di dalam pelayanan kami, khususnya dalam kebaktian, sekolah minggu, persekutuan-persekutuan yang diadakan, kelompok-kelompok kecil yang sedang dibangun menjadi landasan yang kuat bagi kami untuk kami dapat bersekutu, tetapi juga saling sharing pelayanan, saling sharing pengalaman hidup dengan Engkau, sehingga membawa kami boleh didewasakan. Penginjilan-penginjilan yang dilakukan baik di induk maupun di cabang, dan bahkan kunjungan-kunjungan yang dilakukan, semuanya Tuhan kami rindu supaya pelayanan-pelayanan ini memberkati keluarga besar kami Bethlehem, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan-pelayanan Pos PI dan cabang Bethlehem di beberapa tempat yang Tuhan percayakan, baik di Terucuk, di Purbowangi dan Jati Jajar, di Kampung Laut, di Banjar, Cianjur, dan bahkan di Ciwidey. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati pelayanan ini. Ada jiwa-jiwa baru yang boleh diselamatkan dan dijangkau di dalam pelayanan ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dan seluruh jemaat yang tergabung dalam pelayanan ini, kiranya mereka boleh bersatu hati untuk menjalani kehidupan bersama dan membangun kehidupan yang indah di pemandangan Tuhan dan mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk gereja kami, dan kami juga berdoa secara khusus untuk pelaksanaan Persekutuan Nasional WBI pada tanggal 9 sampai 11 September yang akan datang di Soreang, Kabupaten Bandung. Tuhan, WBI Nasional dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ada banyak wanita-wanita yang akan datang berkumpul di Soreang untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan, tetapi juga menikmati persekutuan yang indah dengan saudara seiman lainnya yang akan datang untuk dibekali, dibimbing, dipimpin, dituntun, bahkan dilatih agar mereka menjadi wanita-wanita yang membawa kesejukan tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam pelayanan dan bermasyarakat, sehingga mereka boleh menjadi alat kepunyaan Tuhan untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Berkati persekutuan ini, panitia yang menyelenggarakan Tuhan berkati, dan semua wanita-wanita baptis dan pembicara yang akan hadir, biarlah mereka semua sama-sama boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian untuk Bandung Raya di Jawa Barat ini Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan di tiap-tiap kabupaten kota, tangan kasih-Mu memberkati mereka, memampukan untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga boleh membawa seluruh warga Bandung Raya dapat menikmati berkat-berkat Allah, tetapi juga dapat merasakan keadilan dan juga pelayanan yang mendatangkan sukacita di dalam seluruh warga rakyat Bandung Raya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati hari ini semua gereja-gereja yang sedang melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita akan masuk ke saat persembahan. Jangan lupa ada amplop LED untuk Videotron ya, itu masih tetap berjalan ya. Persembahan, persepuluhan lainnya, dan persembahan untuk LED Videotron. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam
Mazmur 96 ayat 8 berbunyi demikian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan menjalankan persembahan sementara sebuah lagu akan dimainkan. Silakan petugas persembahan. Syukur atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami hari demi hari, baik saat kami kesulitan, kesusahan, kesedihan ataupun hal-hal yang kami alami tidak nyaman, Kau senantiasa hadir. Kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami melalui berkat-berkat yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami akan berterima kasih ya Tuhan melalui persembahan ini. Terimalah persembahan ini sehingga berkenan di hadapan Engkau, dan ajarkanlah kami menjadi bijak saat kami mengelola persembahan melalui gereja ini, sehingga kemuliaan nama-Mu ditinggikan dan banyak orang yang memperoleh berkat oleh karena apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Sidang silakan duduk kembali. Terima kasih untuk para petugas. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yanto dengan tema kemenangan mutlak, hidup dalam jaminan kasih Allah. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang akan ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum memasuki saat mendengarkan firman Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapak untuk berkat dan karunia-Mu pada pagi hari ini. Kemenangan telah terjadi di hati kami karena kurban Kristus di kayu salib. Pada pagi hari ini kami mau duduk diam
dan membuka hati kami untuk menerima kemenangan itu. Bahkan sebagian besar kami yang hadir sudah mengalami kemenangan itu. Berbicaralah Bapa melalui Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang Engkau sampaikan pada hari ini. Ampunkan dosa kesalahan kami. Demi nama Kristus, kami mau sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hadir di ruang ibadah ini, dan juga Bapak Ibu Saudara yang hadir melalui streaming, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, ya, kemenangan. Semua orang rindu ingin memiliki kemenangan dalam hidupnya. Tapi seringkali kemenangan itu harus diperjuangkan dengan sepenuh hati, ya. Dan tidak sedikit orang yang give up, menyerah, dan akhirnya dia menjadi orang yang pecundang, yang kalah, ya. Judul renungan saya pada pagi hari ini adalah kemenangan mutlak. Artinya apa? Kemenangan yang paripurna, 100%. Dan atas dasar apa? Ya, karena ada banyak orang yang menang karena kecurangan, ya. Tapi kemenangan mutlak kita karena kita hidup dalam jaminan kasih Allah. Jaminan itu yang membuat kita menjadi orang yang mutlak menangnya. Ya. Coba saudara renungkan, kapan waktu saudara mengalami kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan saudara? Saya yakin semua orang di sini pernah mengalami itu, ya. Saya sebagai stalker, ya, orang yang suka ngintip medsos lain. Ada satu orang yang selalu bangga dengan anaknya, ya. Dia posting bisa 2-3 kali sehari tentang capai atau prestasi yang diraih anaknya, ya, dengan kata-kata yang luar biasa. Anaknya seorang atlet, ya. Dia teman dekat saya juga. Dia bangga dengan kemenangan itu, ya. Saya mengingat beberapa tahun yang lalu saya mengalami kemenangan. Waktu itu saya harus daftar ulang, ya, untuk kuliah. Dan semester 3 mungkin saya lupa, ya, semester 3. Daftar ulang di kampus saya itu ada 2 kali, ya. Daftar ulang dan registrasi, daftar ulang-ulang. Jadi kalau registrasi itu kena charge 5%. Ya. Waduh, saya sudah frustrasi, jangan-jangan saya akan stop kuliah, ya, karena beberapa teman saya pun stop kuliah, ya. Karena itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, ya. Saya harus daftar ulang. Biaya registrasi murah sekali, cuma 27.000, ya. Registrasi utama sudah lewat, lalu seminggu kemudian ada registrasi. Wah, saya bilang kalau saya tidak dapat uang ini, goodbye sekolah, ya. Saya mungkin menikmati hidup dengan apa adanya. Tetapi sebelum hari terakhir, saya ingat betul, ya. Orangnya saya sudah lupa karena sudah lama juga. Ada orang yang ketuk pintu rumah saya di belakang sini, ya. Dia bilang begini, saya dititipi uang ini untuk kamu bayar sekolah. Wah, saya speechless, saya tidak bisa ngomong, saya menangis, ya. Akhirnya besok pagi saya ke kampus, saya punya uang cuma 1 kali berangkat ke sekolah, ya, bayar bis kota. Saya berangkat ke kampus dan waktu
semua penumpang turun di terminal terakhir di depan kampus saya masih duduk, saya masih bersyukur ya kepada Tuhan. Waduh, akhirnya apa? Terakhir penumpang yang turun, saya melihat di bawah kursi itu ada uang 1.000 rupiah. Wah, saya bilang, ini nih, saya ambil ya. Saya bisa pulang. Bayangkan kalau saya tidak menemukan uang itu, saya harus jalan kaki ya dari Dipati Ukur ke Dengus Cariang, bisa gempor ya. Itu salah satu. Akhirnya puji Tuhan, saya bisa lulus sekolah ya. Dan dari situ saya melihat bahwa Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa bisa memberikan kemenangan ya, bukan karena kita. Tadi pujian tadi mengatakan bukan karena kekayaan ya, bukan karena saya cakep, ganteng terus Tuhan memberkati, bukan ya. Tetapi karena Tuhan ya. Mari kita renungkan ya, dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada saya dan saudara selama renungan ini disampaikan. Saudara, di sebuah kota kecil ada tim bola voli SMA yang selalu dianggap sebagai underdog. Artinya tidak pernah menang. Ya. Mereka nggak pernah menang. Ya. Bahkan seringkali kalah dengan telak dalam setiap pertandingan yang mereka ikuti. Dan pemainnya dianggap tidak berbakat. Ya. Sehingga apa? Semangat mereka hampir pudar. Belum pudar. Ya. Nah, suatu hari datanglah seorang pelatih baru. Namanya Coach Rendra. Ya. Kira yang namanya Rendra di sini ya. Para pemain itu pada awalnya meragukan karena penampilannya sederhana dan tidak terlihat seperti pelatih yang hebat ya. Orang selalu menilai dari appearance, dari penampilan ya. Tapi satu ketika salah satu pemain melihat foto lama di rumah Coach Rendra ya. Dia ternyata mantan juara dunia bola voli tahun 2005. Ya. Dan ternyata Coach Hendra ini seorang legenda yang memilih mengabdi di sebuah kota kecil setelah pensiun. Dan dia mulai melatih dengan metode yang unik. Ada 3 metode yang dia ajarkan. Yang pertama, dia mengajarkan teknik dasar yang sempurna. Ya. Bagaimana dia mengajarkan passing, ya, service, dan smash yang benar. Walaupun harus diulang ratusan kali. Yang kedua, dia menanamkan mental juara. Setiap pagi, tim harus lari mengelilingi lapangan sambil meneriakan, kita bisa menang. Ya, sambil lari, sambil berteriak seperti itu. Dan yang ketiga, dia mengajarkan strategi cerdas. Jadi Coach Rendra ini mempelajari kelemahan lawan dan membuat formasi yang mengejutkan. Ya, saya tidak mengerti formasi voli, pasti 3-3 begitu ya. Tapi Coach Rendra mengajarkan ini. Ya. Lalu mereka mulai bertanding lagi. Ya. Awalnya mereka kalah dalam beberapa pertandingan. Tapi perlahan mereka mulai menunjukkan peningkatan ya. Hingga akhirnya di sebuah turnamen regional mereka berhadapan dengan tim juara bertahan yang dianggap tidak pernah terkalahkan ya. Coach Rendra memberikan semangat. Memang akhirnya tim underdog ini bermain luar biasa. Mereka menang set pertama. Wah, mereka senang sekali ya. Tetapi di set kedua mereka
kalah. Waduh, ya. Nah, akhirnya pada set penentuan skor imbang 24-24. Waduh, itu sangat genting, ya. Harap-harap cemas, ya. Lalu Coach Rendra memberi isyarat rahasia kepada mereka, ya. Satu strategi smash pendek yang mengecoh lawan. Dan apa yang terjadi? Poin terakhir mereka raih. Mereka menang. Seluruh penonton terkejut dong. Wah, ini tim underdog ini kok bisa menang luar biasa, ya. Dan media menyebutnya sebagai keajaiban kota kecil. Tapi para pemain tahu, ya. Orang-orang tidak tahu, kemenangan ini bukan keajaiban, tetapi hasil kerja keras dan bimbingan sang juara dunia yang percaya kepada mereka. Ya. Coach Rendra mengatakan kepada anak didiknya, underdog hari ini bisa jadi juara besok. Asalkan kalian berani bermimpi dan berlatih seperti juara. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke, ya. Kita akan melihat teks yang kita baca bersama pada pagi hari ini, ya. Di dalam ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Coach Rendra bukan Allah, ya. Tetapi dia percaya bahwa anak didiknya bisa memenangkan pertandingan itu. Oke. Bagaimana kalau sang pencipta alam ada di pihak kita? Ya, pasti kegembiraannya melebihi tim bola voli underdog ini. Mereka menang dengan sangat fenomenal, ya. Satu skor saja mereka menang. Lalu bagaimana hidup kita akan berbeda, ya. Setelah Coach Rendra memoles tim bola voli ini, di kisah selanjutnya mereka terus mendapatkan kemenangan, ya. Mari kita renungkan. Mungkin saudara pernah mengenal Tuhan, ya. Saudara mengenal Tuhan, tetapi saudara merasa bahwa saya tidak pernah meraih kemenangan itu, ya. Berdoa, saya mau menantang kita semua, termasuk saya juga, ya. Mari kita memiliki jaminan dari kasih Allah itu. Jangan biarkan itu berlalu bagi kita. Ya. Nah, saudara, kemenangan mutlak yang kita alami karena Allah memilih kita. Ingat, ya. Jangan terbalik. Saya mengikuti Yesus atau saya percaya kepada Yesus. Kadang-kadang kalimat itu benar, ya. Orang Kristen banyak, oh saya percaya kepada Yesus, ya. Tetapi prinsip yang ditulis dalam Alkitab bahwa Allah lah yang memilih kita. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Di dalam ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Allah sudah ada di pihak kita, artinya Allah sudah memilih kita. Ya. Di dalam versi NIV, ya,
ini menarik. Karena apa? Kata akan ditulis dengan kata shall. Ya saudara yang dulu pernah di SMA belajar bahasa Inggris, will dan shall. Ya, will itu akan tetapi ya kadarnya biasa-biasa. Tapi ketika shall itu sesuatu yang apa? Yang afirmasi. Jadi apa yang akan kita katakan? Jadi artinya Paulus di dalam teks ini menjelaskan pembahasan sebelumnya, ya, lalu dia menguraikan, ya, di dalam ayat 18 sampai 30 Paulus mengajarkan tentang pengharapan anak-anak Allah, pengharapan akan kemenangan. Dan di dalam teks 31 sampai 39 ini Paulus menjelaskan tentang kemenangan itu. Allah yang tidak menyayangkan anaknya. Ya. Ayat 32 Paulus menjelaskan, dia mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ya. Tuhan memberikan Yesus kepada kita sebagai apa? Jaminan tertinggi. Yesus itu satu-satunya apa? Milik Allah yang memberikan jaminan. Kalau Allah tidak menyayangkan jaminan yang sangat berharga itu, ya, bagaimana ia tidak akan memberikan yang lainnya? Saya sering menemukan diri saya sendiri, ya, ketika saya berdoa, saya hanya banyak meminta terus, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan jaminan itu kepada saya, ya. Harusnya kita bersyukur. Jadi bagaimana cara kita berdoa pun, ya, kalau orang-orang menang akan berbeda cara berdoanya. Jaminan sudah diberikan kepada kita. Kita hanya bersyukur untuk apa yang sudah kita terima, ya. Lalu ayat 33 Bapak Ibu Saudara, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Sekali lagi di dalam NIV digunakan kata shall. Ya. Di ayat 33 ini kan ada ayat 33 ini dikatakan ini tentang siapa yang akan menggugat. Versi ini menggunakan kata will. Who will bring any charge against those whom God has chosen. Ya, tapi nanti di ayat yang berikutnya NIV menggunakan kata shall. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang ini status kita aman. Ya, kadang-kadang teknologi, ya, saya udah old fashion, jadi cukup sulit dengan teknologi itu. Ya. Kadang-kadang kita salah menempatkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Allah sudah memberikan jaminan kepada kita. Lalu status kita sekarang ini aman karena pembenaran dari Allah. Allah yang membenarkan kita, ya, bukan dari kita sendiri. Nah, saudara, anak seorang presiden itu punya hak imunitas. Apapun yang dilakukan tidak pernah salah, ya. Contoh,
dulu Gibran, anak presiden bukan waktu itu, ya. Tetapi undang-undang bisa diganti supaya Gibran bisa masuk mencalonkan diri. Ya, itu jangan ditiru oleh orang Kristen. Ya. Anak presiden tidak bisa diadili karena dia punya hak imunitas yang dimiliki ayahnya. Bagaimana dengan kita? Kita dilindungi oleh Raja Semesta, oleh Allah Sang Pencipta. Ya. Nah, ilustrasi ini menggambarkan apa konsep perlindungan ilahi dalam perspektif iman. Tapi kita penting untuk memahami dengan bijak akan konsep ini. Yang pertama yang berkaitan dengan ilustrasi tadi adalah perlindungan spiritual. Sebagai anak Allah, ya, Yohanes 1 ayat 12 bilang, kita adalah anak-anak Allah. Kita memiliki jaminan penyertaan Tuhan. Betul ya? Tetapi ini bukan berarti kita kebal dari konsekuensi duniawi. Kalau saudara makan rica, makan cengek, ya, saudara akan kepedesan. Ya, tapi kan kalau minum Coca-Cola nanti akan kembali lagi. Ya. Nah, Rasul Paulus tetap mengalami kesulitan. Ya, kesaksiannya coba di dalam apa? Di dalam 2 Korintus pasal 11. Dia menceritakan banyak. Tapi dia dilindungi oleh Tuhan. Ini ya, jangan salah. Karena kita anak Allah, sudah dipilih oleh Allah, punya jaminan kita aman-aman saja, no way. Yang kedua, konsep ini bukan kekebalan hukum. Ya, bukan kekebalan hukum. Artinya apa? Perlindungan ilahi tidak sama dengan imunitas hukum duniawi. Dan Alkitab mengajarkan ketaatan pada pemerintah. Ya, Roma pasal 13. Kita sebagai orang percaya jangan melawan pemerintah. Tuhan mengajar kita taat kepada pemerintah. Artinya apa? Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita taat kepada pemerintah. Para rasul waktu ditangkap di Kisah Rasul 5:29 mengatakan, ya, lebih baik kami taat kepada Allah daripada taat kepada kamu yang salah. Ya. Yang ketiga, ada tanggung jawab pribadi. Nah, ini jangan dilupakan. Setiap kita, saya dan saudara, punya tanggung jawab atas perbuatan kita. Ya. Perlindungan Tuhan bersifat rohani. Dan tujuannya supaya karakter kita bertumbuh. Yang berikutnya ada kedaulatan Allah. Ya, Tuhan berdaulat. Allah memang berkuasa mutlak. Tapi cara kerjanya seringkali melampaui pemahaman kita. Kita tahu Yesaya 55, 8-9 bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Ya. Perlindungannya bisa berupa kekuatan menghadapi pencobaan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Bukan selalu menghindarkannya. Ya. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan bulan lalu, bagaimana Tuhan tidak menghilangkan lembah itu. Ya kan? Lembah tetap ada lembah, tapi kita bisa melewati lembah itu karena ada tongkat dan ada gada yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Contohnya Daud. Daud dilindungi Tuhan dari Saul. Ya. Tetapi Daud menghadapi proses panjang dan konsekuensi kesalahannya sendiri ketika dia mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Ya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Ketika kita merasa bahwa kemenangan karena Allah memilih kita, kita punya jaminan itu. Jangan take it for granted. Ya, seenaknya saja.
Saya punya jaminan karena Allah memilih kita. Kita bisa bebas hidup. Apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, baik-baik saja. Tidak seperti itu. Ya. Saudara, mungkin saudara pernah membaca satu kisah seorang Belanda, Corrie ten Boom, ya, yang hidup waktu zaman Perang Dunia Kedua. Ya. Mereka hidup, atau Corrie ten Boom ini dan saudaranya Betsy, mereka dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Itu begitu kamp konsentrasi wanita yang terkenal, sangat bengis. Lalu Corrie ten Boom dan Betsy dipaksa bekerja berat dengan makanan yang minim, ya, seperti waktu umat Israel di Mesir. Lalu tidur di barak, penuh kutu dan penyakit. Dan mereka menyaksikan kekejaman Nazi, termasuk eksekusi dan eksperimen medis. Tetapi Corrie ten Boom dan Betsy menguatkan Corrie. Dia berkata, tidak ada jurang yang begitu dalam. Kasih Allah lebih dalam lagi. Ya. Ini yang Betsy dorong kepada saudara perempuannya. Tidak ada jurang yang begitu dalam. Jadi tidak ada jurang yang tidak diselami oleh Allah. Kasih Allah jauh lebih dalam lagi. Sehingga mereka, saya pernah membaca bukunya The Hiding Place, ya. Masih ada saya kira, coba cari. Ini menguatkan iman kita sebagai orang percaya. Mereka mengadakan ibadah rahasia dengan Alkitab kecil yang mereka selundupkan, jadi di bawah selimut, ya. Dan mereka memberikan pengharapan kepada para tahanan lain. Jadi saudara, ini jaminan yang Allah berikan kepada kita, ya, bahwa Allah yang memilih kita, ya. Yang kedua, poin yang kedua dari kemenangan mutlak itu, kemenangan karena Kristus menjadi pembela kita, ya. Kalau kita perhatikan ayat 34 di sini, ya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela kita Kristus, ya, tidak ada yang lebih hebat dari pembela kita, yaitu Kristus. Yesus mati, Yesus tidak mati saja, dia bangkit dan sekarang berdoa untuk kita, ya. Di dalam NIV dikatakan bahwa interceding for us, menjadi pengantara, ya. Pengantara, pembela, advokat. Jadi saudara, betapa kemenangan kita itu dibela oleh Yesus Kristus. Yang luar biasa. Wah, waktu saya membaca teks ini, wow, hebat sekali, ya. Saya ingat ada seorang pengacara yang terkenal bernama Johnny Cochran. Ya. Bisa dikembalikan lagi, ya, sorry. Johnny Cochran ini seorang pembela terkenal di Amerika yang membela O.J. Simpson. Tahu O.J. Simpson? Ya, dia terkenal tahun berapa ya? 90-an, ya. O.J. Simpson ini seorang pemain football. Dia dituduh membunuh mantan istrinya pada tahun 94. Dan setahun kemudian pengadilan membebaskan dia. Ya. Jadi Johnny Cochran bisa membebaskan O.J. Simpson. Ya. Tetapi Yesus, ini tolong dioperasikan, ya. Saya tidak akan pakai ini lagi. Tetapi Yesus
membebaskan kita dari hukuman kekal. Apa perbandingan antara pengacara terkenal Johnny Cochran yang berhasil membebaskan O.J. Simpson dengan Yesus? Sungguh menarik, ya. Nah, itu perhatikan kalau saudara bisa membaca. Ya. Johnny Cochran hanya bisa membebaskan kliennya di pengadilan manusia, ya. Dan itu pun tidak selalu adil atau permanen. Saudara ingat dua tokoh Indonesia, yang satu sekretaris jenderal partai dan satu mantan menteri, ya. Dengan imunitas yang dimiliki oleh presiden, mereka dapat abolisi dan amnesti, ya. Yang ketiga ini yang ketangkep lagi, apakah akan mendapat hal yang sama, ya? Tidak tahu. Pengadilan atau pengacara dunia bisa membebaskan. Tetapi Yesus, Sang Pembela Agung, tidak hanya membebaskan kita dari kesalahan sementara, tetapi dari hukuman kekal akibat dosa. Saya dulu kalau tidak ditangkap oleh Tuhan, ya, saya pikir saya tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Saya akan menjadi seorang street boy, anak jalanan, pungut makanan di tempat sampah, ya. Mungkin untuk mendapatkan kehidupan saya bisa malak orang, ya. Wajah saya tidak sangar, tapi kalau saya minta uang kepada orang, apakah belas kasihan atau apa? Mereka pasti kasih, ya. Dulu di Gangguan An sebelah situ ada pabrik kue, ya. Ibu Sim tahu mungkin. Ada pabrik kue di Gangguan An sebelah sana. Saya sekolah di Raya Barat. Kalau setelah pulang saya ke situ ambil remah-remah itu, ya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus membebaskan saya dari hukuman kekal akibat dosa, ya. Dan kasus kita ini sudah jelas, upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus membayar hukuman dengan darahnya di kayu salib. Ya. Ini begitu luar biasa. Dan kemenangan Yesus ini mutlak. Coba saudara perhatikan pasal 8 ayat 1 di dalam surat Roma. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. No condemnation. Tidak ada hukuman di dalam Yesus Kristus. Jadi pengacara terhebat sekalipun hanya bisa memberi kebebasan sementara. Sedangkan Yesus memberikan pengampunan dan hidup yang kekal. Betapa indahnya, ya. Tapi tidak sedikit orang yang menolak pemberian yang luar biasa itu. Saya punya teman dulu waktu kuliah, dua sahabat saya, ya. Saya berapi-api untuk menolong dia percaya kepada Kristus. Yang satu menolak, tetapi yang satu lagi apakah menerima saya tidak tahu juga, walau alam, ya. Tetapi keyakinan saya dia menerima, karena sebelum wisuda, ya, namanya Suhendi. Saya cari, saya tidak pernah menemukan lagi di medsos. Duduk di depan rektorat, ya. Dia tanya, Yanto, amun urang, ya. Kalau saya percaya Yesus, tapi saya masih beragama M, selamat enggak? Itu pertanyaan yang menarik bagi saya. Saya bilang, my friend, percaya Yesus itu bukan karena agama, ya, tapi tentang jaminan itu, ya. Dia bilang saya nggak akan lulus karena masih banyak mata kuliah yang lolos, ya, yang tidak lolos, ya. Akhirnya kita berpisah, ya. Saya bilang saya mendoakan kamu, ya. Saya doakan dia dan berpisah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Bahwa dengan percaya kepada Kristus, Yesus akan memberikan pengampunan
dan hidup yang kekal. Ya. Yang poin yang ketiga, next. Yang ketiga, kenapa kita punya kemenangan mutlak? Karena apa? Kemenangan karena kasih Allah tidak terpisahkan. Ayat 35 sampai 39 ini luar biasa dalamnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Who shall lagi? Ya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu shall, trouble or hardship. Ya. Kata shall diulang-ulang di sini. Jadi hal-hal seperti itu tidak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Lalu yang berikutnya ayat 35 saya bacakan ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Ini menjadi kuncinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita seringkali mengutip ayat ini terlepas dari teksnya ya. Wah, saya menang nih. Padahal sebentar lagi lu kalah, lu nyungsep, ya. Yang namanya Immanuel Ebenezer, ya, G, ya, nama belakangnya, namanya bagus Immanuel, Ebenezer, ya. Tapi ya dulu dia aktivis yang luar biasa, anti korupsi, ya. Setelah dikasih posisi, namanya saudara hati-hati, ya. Kalau saudara punya posisi, pelihara dengan baik, ya. Jangan seperti tahu teman saya yang saya tidak kenal itu, ya, dia dibawa ke KPK dan saya pikir Pak Prabowo sudah tanda tangani supaya di out dari kabinetnya, ya. Nah, jadi bahwa kita lebih dari pemenang. Di dalam versi NIV, we are more than conquerors. Kita lebih daripada penakluk, ya. Kalau pemenang tidak hebat. Tim volley underdog itu, mereka ini conquerors, mereka ini penakluk. Ya. Semua tim dilibas oleh dia. Luar biasa. Ya. Kesesakan, penindasan, pedang tidak bisa mengalahkan kasih Allah. Kita lebih dari pemenang. Bukan sekedar menang, tapi menang sebagai apa? Penakluk. Taklukkan dosa bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahu magnet? Tahu kertas? Ya, coba dekatkan. Ada pengaruhnya? Kertas itu tidak akan pernah menempel. Ya. Demikian juga dunia tidak bisa menempel pada kita jika kita tetap dalam kasih Allah, percaya kepada Alkitab. Ya. Ini satu jaminan yang tidak bisa dituduh atau dipersalahkan. Ya. Saudara tahu Nick Vujicic, ya, beberapa tahun yang lalu, seorang Australia yang tanpa lengan dan kaki. Ya. Tetapi wah, dia luar biasa. Dia lebih daripada orang yang normal, traveling ke seluruh dunia, memberikan motivasi tentang kepercayaan kepada Allah. Dalam kehidupannya itu dia sudah mau bunuh diri, ya. Tetapi Nick Vujicic tidak pernah terpisahkan oleh Allah. Sekarang dia punya keluarga, ya, punya anak juga. Ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Akhirnya, ya, Bapak Ibu,
Bisa diklik yang terakhir. Ya. Ada jaminan. Kesimpulannya. Ya. Yang pertama, kita percaya kepada jaminan Allah. Pertama, ya. Tapi kalau saudara masih ragu, saya memberi kesempatan pada hari ini terima jaminan itu, ya. Tidak perlu takut dengan intimidasi iblis. Tidak perlu takut atas orang mau ngomong apa, ya. Saya tidak terganggu dengan orang mau ngomong apa tentang saya. Ya, I don't care. Tetapi saya hanya percaya kepada jaminan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, hadapi tantangan dengan iman. Jika Allah di pihak kita, kegagalan bukan akhir cerita. Saya pernah gagal, sering gagal, ya. Tetapi saya bangkit lagi. Kemenangan yang kedua yang saya dapatkan waktu saya sekolah di luar negeri, gagayaan, ya. Pengen sekolah ke luar negeri, padahal bahasa aja udah pas-pasan. Waktu saya bikin tesis, aduh, itu saya nggak ada harganya. Tesis saya itu, saya sebagai seorang dosen membimbing mahasiswa tidak sekejam itu. Ya. Pembimbing saya itu tanda tanya besar, dikembalikan. Dia mengancam, I don't care about your grammar. Dia bilang, saya nggak mau tahu tentang tata bahasa kamu. Saya hanya memeriksa konten. Ya. Tapi waktu saya lolos, saya menghadapi tantangan dengan iman, ya, dengan bekerja keras, akhirnya lolos, ya, bukan lulus, lolos. Jadi hadapi tantangan dengan iman. Yang ketiga, ya, hidup dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan dosa atau dunia memisahkan kita. Ya, kalau kita hidup seperti ini, kita akan mengalami kemenangan mutlak. Ya, kita hidup dalam jaminan kasih Allah. The last part, yang terakhir, bisa diklik lagi. Oke, sudah itu lihat, ya, ada anak memegang tangan ayahnya. Apakah demikian? No, ayahnya yang memegang tangan anaknya. Ya, tetapi saya mengatakan seperti ini, seperti anak kecil memegang tangan ayahnya dalam gelap. Terus kita berani karena Allah yang memegang tangan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami dengan melalui Roh Kudus yang ada pada diri kami. Biarlah kasih Tuhan, jaminan yang sudah kami peroleh, kami aktifkan dalam kehidupan kami untuk menjadi seorang penakluk, bukan saja pemenang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pakai kami menjadi alat-Mu untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih, Engkau bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kalau Tuhan menemukan kami belum memiliki jaminan ini, biarlah saat gembala menantang, kami boleh membuka hati, boleh percaya dengan sesungguhnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih firman Tuhan yang sungguh luar biasa boleh dibagikan pagi ini. Memberkati kita sekalian, kita berdiri bersama-sama sambil kita menyanyikan pujian ini. Bila ada keputusan dari Bapak Ibu Saudara dengan tantangan apa saja yang dihadapi, ambil dan datang kepada Tuhan.
Tuhan menuntun hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama mendengar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang kemenangan yang mutlak. Ada jaminan dari Tuhan yang diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bila sampai detik ini kita masih bingung, ragu, bimbang tentang Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan hari ini tidak hanya mengingatkan kita, tetapi memberikan satu jawaban kepastian dalam hidup kita, bahwa Dia Tuhan satu-satunya yang sanggup dan mampu memberikan jawaban apa yang menjadi pergumulan yang sukar dalam hidup kita. Itulah sebabnya pagi ini saya mau menantang kita semua, ambil keputusan yang tepat dalam hidup kita, untuk kita datang kepada Dia. Ketika kita ragu, ingatlah bahwa Dia Allah yang hebat, yang mampu memberikan apa yang kita perlukan. Ketika mungkin kita ada dalam situasi, keadaan yang tidak baik, keluarga kita, dengan pasangan, dengan keturunan kita, ingatlah bahwa ada Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Bawa semua pergumulan dan masalah kita kepada Tuhan, dan taruh seluruh hidup kita
di dalam kuasa kemurahan Tuhan, supaya dia dapat bekerja, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Saudara bisa berdoa secara pribadi, atau saudara mau ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan atau saudara mau mendeklarasikan kemenangan iman saudara kepada Yesus dengan memberi diri untuk dibaptiskan dan menjadi bagian dalam keluarga Allah. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Sebelum saya berdoa buat saudara dan mengakhiri semua rangkaian penyembahan kita dalam kebaktian yang pertama ini, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau boleh ingatkan kepada kami pagi ini. Untuk kami sungguh-sungguh memahami tentang kemenangan mutlak yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau menjamin kami tidak hanya pada kemenangan-kemenangan kecil, tapi yang pasti adalah kami beroleh kemenangan yang luar biasa yang tidak kami dapatkan di dunia ini, yaitu kemenangan yang kekal yang Kau telah beri sebagai jawaban di dalam hidup kami, sehingga kami yang dimenangkan tidak memperoleh kekecewaan, tapi kami beroleh sukacita dan damai yang berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena anugerah Engkau telah siapkan bagi kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dan setiap kami yang mungkin sedang bergumul dalam keluarga, secara pribadi maupun bergumul dalam banyak hal yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia, sahabat, teman, orang lain, ataupun dengan saudara seiman yang mungkin terjadi sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami supaya kami dapat menata kembali kehidupan kami. Untuk kami menjalin hubungan yang intim, yang kuat dengan Engkau, sehingga kami dapat membangun kembali hubungan dengan saudara-saudara kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati masing-masing kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, dan berkati hubungan-hubungan kami yang dibangun atas dasar kasih, sehingga berdampak yang baik. Orang lain boleh melihat anugerah dalam hidup kami dan menerima, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah dalam kebaktian yang pertama ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Dan bagi kami yang akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, untuk kami tetap dididik, menjaga hubungan yang intim dengan Engkau, dan membangun kehidupan rohani kami untuk didewasakan. Dan mohon Tuhan, Engkau menyertai kami dan membawa kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu hari lepas hari di dalam hidup kami. Dan seisi rumah kami boleh mendapatkan berkat dan juga kekuatan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu.
Jemaat yang terkasih dan saudara-saudara yang ada di rumah, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaikan dan juga kekuatan di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus, dan juga jaminan perlindungan pemeliharaan dan sukacita di dalam Roh Kudus senantiasa melindungi kita sekalian dan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagi Dia. Syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sidang dipersilakan duduk, kita saat teduh sejenak sebelum meninggalkan tempat ibadah ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.